kanker ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan PubMed.gov ya. Jadi ini yang paling penting ya kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara ketemu dokter atau ketemu praktisi kesehatan ya. Jadi ini yang bisa kita kasihkan sebagai referensi ya. Ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwa produk kita ini luar biasa ya. PubMed ini merupakan satu jurnal ya penelitian yang dipublish dan semua orang bisa melihat, dan itu hasil penelitian dari berbagai negara seluruh dunia ya dimasukkan ke dalam PubMed ini ya. Jadi ini semacam library ya, library. Jadi kalau kita mau mencari apa sih manfaat, contohnya ya yang sering dulu kita pernah dengar kulit manggis ya. Apa sih manfaat kulit manggis? Kita tahu ada zat yang namanya samtun dalam kulit manggis itu yang bagus. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Benar nggak gitu ya? Kita klik samtun, maka kita akan menemukan berbagai macam manfaat dari samtun atau kulit manggis ya. Nah, namun kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menjual jus kulit manggis ini menggunakan website ini untuk mempromosikan produk mereka ya. Contohnya kulit manggis itu kan ada banyak yang jual ya, ada dari merek A, merek B, merek C, dan berbagai macam. Nah, permasalahannya adalah bukan produk mereka yang tercantum di dalam PubMed, tetapi apa? Manfaat kulit manggis ya. Samtun itu memang bagus ya, terdaftar di dalam PubMed, bukan produknya, tapi contohnya produk X memproduksi kulit manggis, mereka bilang, kulit manggis ini bagus loh, mau tahu, baca di PubMed ya. Tapi bukan produk mereka yang muncul, tapi apa? Manfaat kulit manggis itu secara umum ya. Samtun tadi manfaatnya begini-begini, ya itu ada di PubMed dan itu memang tepat ya. Tapi kalau Emohim bukan bukan komposisi Emohimnya ya. Tadi bukan hanya Anglika Gikas ya, bukan hanya itu aja yang muncul, tapi apa? Nama Emohim itu sendiri, artinya produk Emohim itu sendiri yang ada di PubMed. Nah, ini yang luar biasa. Ya, ini jarang kita temukan produk yang produknya muncul di PubMed, bukan zatnya, tapi produknya. Memang mengandung zat tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi ada 18 penelitian update terbaru ya, update terbaru ada tahun 2021 ini, manfaat tambahan dari Emohim ya yang masuk dalam jurnal atau library daripada pemerintah Amerika. Jadi ini tidak main-main ya, yang masuk ke sini ini bukan sembarangan, ini sudah penelitian yang sangat mendalam walaupun kebanyakan masih dalam uji daripada tikus ya. Nah, kita lihat di sini. Satu manfaat Emohim yaitu dapat apa? Meredakan peradangan saluran pernapasan. Ya, asap rokok dan lipolisakarida ya. Kesimpulannya adalah Emohim itu berpotensi mengobati penyakit radang paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi kita boleh berikan kepada orang yang kenapa? Masalah paru-paru, suka merokok ya, itu kita bisa tawarkan Emohim ya supaya mereka apa? Supaya mereka mendapatkan manfaat yang maksimal ya. Dan kemudian kita lihat Emohim itu dapat meningkatkan pematangan fungsional sel dendritik ya yang dihasilkan dari sumsum tulang belakang ya. Kita ketahui kalau kita baca internet ya, itu sel dendritik itu ya, kalau kita baca itu vaksin Nusantara yang buatan Indonesia itu menggunakan ini dia, sel dendritik ya. Saya ada baca tadi artikelnya di sini. Saya tuliskan aja di sini ya. Menurut Dr. Astrid Ulan ya, sel dendritik adalah salah satu sel yang berperan dalam fungsi sistem imunitas tubuh. Jadi berperan dia terhadap fungsi imunitas tubuh. Sel ini berperan sebagai antigen presenting cell dalam terapi sel dendritik untuk kanker. Sel dendritik dimanfaatkan untuk memicu respon imun terhadap sel kanker. Ya, jadi metodenya dilakukan dengan cara mengambil sel dendritik dari pasien lalu diproses secara ex vivo di laboratorium dan dikembalikan lagi ke tubuh pasien, kembali ke tubuh pasien ya. Jadi ini juga salah satu fungsi dari Emohim itu dapat apa? Dapat bekerja sama dengan sel dendritik ini ya. Dan kemudian yang ketiga adalah herbal Emohim dipersiapkan untuk supresi ya kekebalan yang diinduksi cisplatin ya. Kita ketahui cisplatin ini sebagai apa ya? Obat untuk ini kalau saya nggak salah kemoterapi ya. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa Emohim meningkatkan aktivitas kekebalan dengan memodulasi aktivitas sel kekebalan dan sekresi sitokin ya. Dan kita lihat ada lagi manfaat Emohim, semuanya ada di PubMed-nya tapi tidak semuanya, mungkin saya jabarkan di sini. Emohim itu dapat meningkatkan aktivitas antiinflamasi ya. Jadi
kita ketahui bahwa majalah Times itu pernah merilis tahun 2014 kalau saya nggak salah itu saya pernah baca juga ya, itu ya The Secret Killer ya, itu inflamasi atau peradangan itu sangat berbahaya karena dia inflamasi itu bisa, menyebabkan serangan jantung, kanker, Alzheimer, diabetes, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita konsumsi Emohim, tubuh kita apa, bisa terlindungi dari apa, inflamasi atau peradangan. Biasanya inflamasi atau peradangan itu hasil dari peperangan ya, peperangan antara virus dengan sel kekebalan tubuh kita di daerah area yang perang itulah peradangan ya. Makanya kalau kita kebentur ya, itu merah ya, itu peradangan ya. Dan banyak lagi penyebab peradangannya seperti diabetes, itu paling mengerikan ya, karena diabetes itu dia terjadi peradangan di dalam apa, di dalam tubuh kita pelan-pelan. Makanya orang kena diabetes itu kalau tidak dirawat ya dapat merusak segala macam kesehatan kita ya, dari kepala sampai ujung kaki itu bisa berpengaruh terhadap diabetes ya. Dan kemudian di sini dikatakan MOU sebagai obat suplemen yang bermanfaat selama radioterapi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kena radioterapi, saudaranya atau keluarganya, kasih dia Emohim ya. Apakah sebelum diterapi atau sesudah terapi supaya apa? Efek dari radioterapi itu tidak terlalu berbahaya tidak terlalu mempengaruhi dia. Contohnya biasanya rambut suka rontok ya kalau habis diradiasi ya. Jadi ini Emohim sangat baik diberikan. Nah, juga Emohim sebagai apa? Anti diabetes. Ya, ini menurut PubMed ya. Jadi ini luar biasanya ya. Jadi sebagai imunomodulator dengan peningkatan fungsi kekebalan sel pankreas pada tikus ya. Jadi dia bekerja pada sel pankreas. Nah, kemudian ini tadi ya cisplatin ya, efek anti tumor meningkat dari cisplatin dikombinasi dengan Emohim pada tikus ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan apa? Obat obat kemoterapi ya. Jadi Emohim ini bisa bekerja sama dengan obat kemoterapi yaitu cisplatin ya. Kalau di sini kita bacakan cisplatin adalah obat kemoterapi yang digunakan dalam pengobatan kanker, terutama ovarium, testis, dan kambung kemih. Ya, selain itu obat ini juga diberikan untuk mengatasi beberapa jenis kanker lain seperti tulang, otot, serta pembuluh darah ya. Obat ini bekerja dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan mengubah struktur dan fungsi sel. Namun obat ini juga dapat mengganggu pertumbuhan sel yang sehat sehingga akan menimbulkan efek samping. Nah, jadi kita ketahui semua ya, yang namanya obat kemoterapi itu pasti punya efek samping. Makanya ada orang yang tidak mau di kemoterapi ya, karena kalau nggak kuat tubuhnya malah lebih rusak ya, lebih 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 menderita dia. Makanya ada yang tidak mau karena apa? Efek sampingnya keras banget ya kemoterapi itu. Karena dia tidak hanya menyerang kanker, tapi dia semua dia serang ya, sel sehat juga dia serang. Oleh karena itu perlu diberikan juga Emohim untuk membantu dia ya, supaya dia tetap kuat walaupun dia mengalami kemoterapi. Ini berdasarkan PubMed ya, penelitiannya sudah ada. Kemudian dari efek asam lambung ya, jadi mukosa lambung. Jadi Emohim ini juga dapat digunakan untuk apa? Pengobatan gastristis ya, atau tukak lambung ya. Jadi ini paling umum nih, penyakit yang paling umum nih tukak lambung ya. Jadi kalau bisa kita perkenalkan Emohim kepada teman-teman yang mengalami tukak lambung, ini sangat bermanfaat juga ya bagi mereka untuk membantunya. Ini berdasarkan penelitian dari PubMed ya. Dan kemudian hasil ini yang ke-9 ya, dalam pemulihan fungsi kekebalan tubuh. Hasil ini menunjukkan bahwa Emohim efektif untuk pemulihan fungsi kekebalan tubuh yang rusak ya, dan oleh karena itu sangat direkomendasikan baik untuk pemulihan fungsi imunitas pada manusia yang telah lanjut usia ya. Memang semakin tua fungsi kekebalan tubuh juga tidak semakin kuat ya, dan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah manula ya, orang tua kita berikan Emohim supaya dia lebih seger, lebih kuat ya, lebih fresh dengan mengkonsumsi Emohim ya. Nah ini tadi Emohim dapat menjadi suplemen yang bermanfaat selama radioterapi ya, tadi kita sudah sempat bahas, dia ada lagi dibahasnya di ke-10 ya. Di sini, nah ini dia Emohim dapat meningkatkan morfologi ovarium dan menurunkan ekspresi faktor pertumbuhan saraf pada tikus dengan ovarium polikistik yang diinduksi steroid ya. Hasilnya konsisten dengan efek menguntungkan Emohim dalam pencegahan dan pengobatan sindrom PCO ya. Jadi ini kalau yang mengalami gangguan pada hormon terutama pada wanita ya, ini bisa dapat menyebabkan kista ya. Jadi ini kalau mungkin kita sering mengalami nyeri haid untuk wanita, kita bisa berikan Emohim tadi ya, sangat bagus sekali. Dan kemudian ini masalah usus ya. Nah ini penting, nanti ada lanjutan ya mengenai masalah usus ini ya.
Karena emohim itu juga dapat memperbaiki vilih-vilih usus, ya itu penting sekali ternyata vilih-vilih usus, nanti ada pembahasannya khusus ya. Dan ini pencegahan dari herbal, apa, bahwa emohim, melemahkan alergi peradangan saluran napas pada tikus melalui pengaturan keseimbangan TH, timus 1 dan timus 2 ya, untuk alergi udara, pencetus asma dan sebagainya. Nah ini untuk penderita asma, ternyata bisa juga kita berikan apa, emohim ya, karena dia berkaitan dengan, keseimbangan TH1, TH2 ini ya, memodulasi ya, melalui modulasi. Nah ini juga menunjukkan bahwa agen obesitas ya. Nah emohim juga bisa diberikan kepada penderita obesitas, dan di sini tadi cisplatin ya, sudah kita bahas. Nah ini yang terbaru ya, emohim itu, dapat melindungi dari amnesia ya, tadi saya juga searching di National Library ada ya, ini yang terbaru, yang paling terakhir ya. Dia dapat apa, membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita, selain itu juga dapat apa, melindungi dari, masalah, saraf otak ya mungkin ya. Jadi, dari amnesia, suka lupa ya, jadi kita bagus berikan apa, emohim. Wah luar biasa ya emohim, setiap tahun hampir muncul aja penelitiannya ya. Kalau yang sudah dimasukin ke dalam library ini bukan asal-asal aja ya, tapi ini sudah berdasarkan apa, suatu studi penelitian yang layak ya, dan itu standarnya standar emas ya, ini sangat sangat bagus ya PubMed ini. Nah, kita ketahui semua hemohim itu dikembangkan oleh ilmuwan KRI ya. Nah, di sini saya ingin tambahkan ya, ini saya baru dapat dari, saya, nonton Zoom ya dari tim Kanada ya, di sana ada dokter, dia menjelaskan 3 fungsi emohim yang mungkin jarang kita perhatiin ya. Di sini ada manfaat fungsi dari emohim ya, kalau kita baca di belakang kotak emohim itu ada 3 fungsi, di bawah itu ada chlorogenic acid ya, nodakenin, dan peoniflorin ya. Waduh bahasanya susah, saya juga sulit menyebutkannya ya. Nah di situ zat aktif ini mungkin jarang kita perhatiin ya, ternyata itu fungsinya dia ada di situ, ada di 3 zat ini ya. Chlorogenic acid ini ya, di sini dikatakan dalam penelitian ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, itu, diagram yang bisa bisa dicek di ResearchGate ya, fungsi dari apa, emohim terhadap, eee eee, fungsi dari 3 zat tadi ya. Ini berkaitan dengan usus ya. Nah, kenapa penting kita pelajari mengenai apa, kita ketahui tentang usus ini ya, karena kita pasti semua sudah tahu ya bahwa 80% ya, 80% kekebalan tubuh kita itu ada di usus, ya. Ini penting ya, karena kekebalan tubuh kita itu 80% itu ada di usus, ya. Ini semua mungkin sudah tahu ya, semua pasti sudah tahu, dan kemudian usus itu mempunyai apa, merupakan bagian dari otak kedua manusia, ya. Jadi usus dengan zat apa, saraf yang ada di otak itu mirip dengan yang ada di usus kita. Ya, jadi makanya kekebalan tubuh itu sangat kekebalan itu bermula di dalam apa, perut kita, ya, itu sangat penting kita pelajari, kita ketahui. Nah, kalau kita ketahui apa sih yang menyebabkan yang menentukan perut kita itu sehat apa enggak, ya ini, ya, banyak bakteri yang baik di dalam. Namun bakteri ini, ya kita mungkin sering minum probiotik, ya, probiotik itu adalah makanan dari bakteri. Iya makanan ya, makanan dari bakteri ya. Kalau prebiotik itu bakterinya, atau saya lupa, ketahuan saya terbalik ya. Kalau saya nggak salah probiotik itu makanan untuk bakteri. Nah jadi, walaupun kita mengkonsumsi probiotik, kalau vilih-vilih usus kita rusak, itu tidak bermanfaat, ya. Jadi, mau kita beli Emohim kan punya juga probiotik ya, itu kalau usus kita tidak bagus, itu tidak akan maksimal dia, ya. Karena apa? Vilih-vilih usus kita itu yang menyerap, itu sudah apa? Sudah tidak berfungsi ya, itu rusak karena biasanya pola pola makan, gaya hidup ya, diet yang tidak sehat, merokok juga dan lain sebagainya ya, itu, tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nah oleh karena itu, kita lihat di sini ya, karena apa, bagaimana cara kerjanya ya, makanan yang dicerna kita itu masuk terlebih dulu ke dalam hati kita ya, dalam liver. Nah kemudian liver lempar ke empedu dan disekresikan ke usus ya, untuk menyelesaikan pencernaan lemak yang apa, yang kita konsumsi ya. Jadi ini cara kerjanya dia. Ya kenapa, usus itu sangat penting apa, untuk dijaga ya.
Dan kemudian, nah emohim ini ya, emohim ini mempunyai cara penyembuhan yang holistik ya. Ini saya dapatkan dari sana ya. Dia dapat memperbaiki apa? Pili-pili pada usus. Ya, jadi makanya kalau ada orang yang konsumsi emohim katanya ya, kalau ini berdasarkan, penelitian dari penjelasan dari dokter itu ya, dia bilang kalau kita konsumsi emohim ada rasa pusing, ya, diare, itu berarti ada masalah di apa, di pili-pili kita ya, pili-pili usus kita. Nggak apa-apa dikonsumsi, jangan dihentikan karena dia nanti memperbaiki dulu apa, pili-pili pada tubuh usus kita ya. Itu pentingnya emohim tadi ya, dia menyembuhkannya secara holistik. Holistik itu menyeluruh ya, menyeluruh seluruh tubuh kita. Dan kemudian, nah apa itu chlorogenic acid tadi yang jarang mungkin kita perhatiin ya. Saya juga baru tahu ini ya. Jadi CA tadi ya, chlorogenic acid atau Ca, itu sangat berhubungan dengan empedu, ya. Tadi kita lihat cara kerjanya tadi ya, masalah utama yang menyebabkan imunitas kita menurun berkaitan dengan metabolisme lemak, ya. Karena metabolisme ini ya dia lemak itu kan bisa dijadikan energi atau energi cadangan ya. Nah di sini empedu itu fungsinya yaitu membuang racun dari dalam tubuh ya. Racun dari proses detoksifikasi disekresikan ke dalam empedu dan pergi melalui tinja ya, baru dibuang ke apa? Ke tinja atau usus. Makanya klorogenik ini dia bermanfaat untuk apa? Sangat bermanfaat atau sangat berhubungan dengan empedu ya, yang menjadi masalah apa? Menyebabkan, masalah utama yang menyebabkan imunitas kita menurun ya. Dan kedua, eee, CA ini ya, makanan yang telah dicerna akan diantar dari usus ke liver. CA ini membantu fungsi empedu dan liver dalam meningkatkan fungsi hipoglikemik dan lipidemik ya, terhadap efek dari emohim ya. Jadi dia berkaitan juga tentang gula darah, ini hipoglikemik gula darah ya dan lemak ya dalam metabolisme lemak tadi ya. Nah ini fungsinya, CA ini ya, fungsi CA atau, chlorogenic acid tadi ya. Jadi berkaitan dengan empedu dan liver. Dan chlorogenic acid ini juga dapat meningkatkan vitalitas imunosit dengan menstimulasi sel natural killer. Nah, makanya disebut hemohim dapat apa? Meningkatkan sel natural killer ternyata dari chlorogenic acid ini ya. Dan memory cell yang menyebabkan efek antibakteri dan anti-karsinogenik ya, anti kanker lah istilahnya ya. Dan kemudian chlorogenic acid ini juga berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi ya, sebagai agen atau bahan-bahannya, dapat apa, sebagai antioksidan ya atau antiinflamasi dengan melemahkan sitokin proinflamasi ya. Dan kemudian 80% informasi dari saluran pencernaan masuk ke otak kita. Jadi dari perut dia akan informasikan ke otak kita, kemudian mengirim sinyal ke kelenjar adrenal yang mengarah ke pelepasan hormon yang menyebabkan pergerakan otot, merangsang fungsi usus, dan mengaktifkan pertahanan tubuh. Bayangin kalau usus kita tidak sehat, bagaimana sinyal atau komunikasi antara sel perut dengan sel otak itu tidak sinkron atau terganggu ya. Kalau apa? Kalau usus atau perut kita tidak sehat ya. Makanya kuncinya di usus atau di perut kita ya. Dan kemudian CA ini dapat meningkatkan vitalitas imunosit ya. Nah, tadi sudah ya. Dan memory cell yang menyebabkan efek antibakteri dan anti-karsinogenik ya. Nah, kemudian kita lihat nodakedin ya, tadi ada 3 ya. Yang kedua nodakenin ya. Nodakenin ini mendukung respon antiinflamasi tubuh ya. Cedera sel dapat disebabkan oleh radiasi, stres berkepanjangan, kebiasaan makan yang buruk, kurang olahraga, menonton cahaya biru sepanjang waktu. Artinya ya siapa yang bisa lepas dari handphone ya, handphone, laptop, apalagi zaman sekarang ini. Nah, kenapa kita perlu emohim ya ini, ya dia bisa membantu apa, mendukung respon antiinflamasi tubuh. Saya tadi katakan inflamasi ini paling berbahaya ya, jadi dia yang dapat apa, membantu merespon ya, terhadap apa, peradangan. Ya karena peradangan itu bisa terjadi dari hal ini ya, dari stres, dari melihat cahaya biru ya, blue light ya, yang ada di radiasi handphone. Nah, di sini dikatakan nodakenin yang berasal dari akar Angelica gigas. Nah, saya searching memang nodakenin ini hanya ada di akar Angelica gigas nakai dan itu salah satu bahan utama dari hemohim ya.
merupakan sumber daya alam dan bahan obat yang penting dengan aktivitas anti alergi dan anti inflamasi juga dia. Jadi anti alergi untuk masalah kulit dia, bagus. Jadi makanya Hemohim itu untuk masalah kulit juga sangat apa, sangat luar biasa. Dan kemudian ini yang ketiga, pioniflorin ya. Nah, di sini saya ambil bahasa Inggrisnya aja ya, dan ada terjemahan sedikit. Itu dikatakan has powerful immunoregulatory effect ya, that regulate the body's autoimmune response ya. Jadi dia memiliki efek imunoregulasi yang kuat yang mengatur respons imun otomatis tubuh ya. Kekebalan otomatis yang tidak diatur disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk, makanan cepat saji, stres dapat menyebabkan apa? Obesitas dan akhirnya penyakit kekebalan autoimun ya. Jadi kalau jadi jadi zat yang ketiga ini ya dia dapat apa? Memodulasi efek tadi yang saya katakan di depannya, dia dapat mengendalikan apa? Respon-respon dari sistem kekebalan tubuh manusia ya. Rupanya imunitas tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu bisa berkomunikasi ya, satu sama lain itu dia bisa berkomunikasi. Jadi dia semacam mengirimkan sinyal-sinyal ya supaya mereka apa? Bisa berkomunikasi dengan baik ya. Tapi kalau sinyal-sinyal ini dirusak oleh akibat kebiasaan kita yang kurang baik, ya tentu dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya. Dan kemudian dikatakan PV ya pioniflorin ini dapat mengontrol metabolic syndrome ya. This is when there is breakdown ya, membantu mengontrol sindrom metabolik. Saat itulah terjadi gangguan pada kapasitas tubuh untuk menangani metabolisme antara gula dan protein. Nah, jadi kalau kita lihat ya, penyakit metabolic syndrome ini apa ya? Apa ini metabolic syndrome ini? Kalau kita lihat di sini metabolic syndrome itu ya, metabolic syndrome itu adalah sebentar ya, yaitu metabolic syndrome atau sindrom metabolik adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan ya. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah, penumpukan lemak di perut, serta kenaikan gula darah, kolesterol, dan trigliserida ya. Seseorang dikatakan menderita sindrom metabolik jika mengalami sedikitnya 3 dari 5 kondisi, yaitu hipertensi, hiperkolesterolemia, trigliserida tinggi, diabetes, dan obesitas ya. Bila berlangsung dalam jangka panjang, sindrom metabolik bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Namun perkembangan sindrom metabolik dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari ya. Dan juga gejala sindrom metabolik ini seperti dijelaskan di atas ya, merupakan sekumpulan gangguan yang terjadi secara bersamaan ya. Jadi kalau kita mempunyai tanda-tanda kelima tadi ya, itu kita sudah masuk ke dalam apa? Metabolic syndrome ya. Oleh karena itu gejala yang muncul adalah gejala dari kelima kondisi tersebut. Gejala-gejala tersebut meliputi perut kita semakin gendut ya, sering merasa haus, frekuensi buang air kecil yang meningkat, tubuh kita mudah lelah ya, sering sakit kepala, pegal-pegal, sesak napas. Sering kali seorang tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami apa? Sindrom metabolik karena gejalanya tidak muncul atau dianggap sesuatu yang biasa terjadi. Waspada terhadap penyakit ini ya, karena apa? Karena dia harus apa? Harus kita deteksi sejak dini ya, karena kalau tidak terdeteksi dia sudah pada kondisi yang sangat parah. Oleh karena itu kita perlu apa? Menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga ya, minum air putih yang sehat, kemudian juga matahari dan bisa kita tambah dengan mengkonsumsi Hemohim ya, dan dengan apa? Menjaga kesehatan khusus kita ya, karena fungsi Hemohim itu tadi dapat apa? Memperbaiki pili-pili usus ya, karena kita ketahui 80% kekebalan tubuh kita ada di dalam usus atau perut kita. Ya, jadi ini hebatnya Hemohim dan ini sangat luar biasa ya, waktu saya mendengarkan penjelasan mereka, ini disebutkan inilah kenapa Hemohim itu powerful sekali ya. Ternyata pada 3 zat tadi ya. Karena apa? Dia berperan penting terhadap metabolisme tubuh kita dan juga dia dapat mencegah metabolic syndrome ya, dan juga mereparasi ya atau memperbaiki pili-pili usus sehingga penyerapan nutrisi jadi lebih baik ya, dan juga tubuh kita menjadi lebih kuat ya. Nah, ini beberapa kesaksian yang semua sudah tahu ya, kanker, nyeri punggung, dan juga diabetes dan virus ya. Jadi ini manfaat dari Hemohim. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini